Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Aditya Nugraha dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pendahuluan atau pengantar hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau menjelaskan secara garis besar. Deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek yang disampaikan. Deskripsi manfaat berisi manfaat atau kegunaan dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks LHO. 1. Nomina atau kata benda adalah kata yang menyatakan nama, semua benda, atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina terbagi atas beberapa kategori, diantaranya A. Nomina berafiks, contoh perumahan, perkampungan, dan lain-lain. B. Nomina berulang, contoh kantor-kantor, gedung-gedung, dan orang-orangan. C. Nomina majemuk, contoh suami istri, wajib pajak. 2. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Verba terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya A. Verba pokok kata, contoh tulis, temu, juang. B. Verba dasar, contoh ada, datang, mandi, duduk. C. Verba berulang, contoh berjalan-jalan, merangkak-rangkak, kejar mengejar. D. Verba majemuk, contoh jual beli, ikut campur, pulang pergi. Tiga. Afiksasi. Perubahan kategori kata bisa terjadi karena adanya proses afiksasi. Kata yang sudah mengalami afiksasi mengimbuhan termasuk ke dalam kata bentukan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum atau verba mendapat imbuhan an menjadi minuman atau nomina. Suatu kata dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau peng, per,
an atau terkadang ke an. Contoh analisis teks laporan hasil observasi atau LHO. Pernyataan umum atau klasifikasi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB. Pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Deskripsi bagian. Deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang Pandalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah demikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Deskripsi manfaat. Manfaat wayang. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Perhatikan contoh identifikasi kata benda dan frasa benda dalam teks berjudul wayang. Paragraf 1. Kata wayang. Frasa seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Verba. Paragraf 1. Kata adalah menetapkan, disesuaikan. Frasa sudah membagi.